Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kota Wuhan merupakan kota terdekat dengan Lautan Biru yang menjadi batas wilayah barat dengan jantung benua teratai biru. Kota Wuhan merupakan kota persinggahan pertama King Ruo dan para murid dari kota Perak menuju jantung benua teratai biru sebelumnya. Di restoran penginapan Bunga Persik, King Ruo dan kelompok mereka menikmati kebersamaan mereka dengan tawa bahagia, terlebih lagi King Helong dan King Hielong. King Ling dengan perlahan memasukkan makanan dari balik cadar putihnya. "Saudara, mengapa Anda mengubah tampilan Anda sebelumnya?" tanya Hielong penasaran. Sambil menikmati makanan, King Ruo menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin menarik perhatian semua orang, terlebih dirinya pernah membuat masalah di kota ini sebelumnya. King Ruo juga menceritakan fenomena rahasia yang terjadi di wilayah barat. "Saudara Helong, kemana tujuan kalian hari ini?" tanya King Ruo. "Saudara Ruo, hari ini kami akan kembali ke klan Ni, setelah itu, kami akan menuju ke kota Perak. Jika saudara Ruo mau, kita dapat pulang ke kota Perak bersama-sama," ucap King Helong. "Itu ide yang bagus," jawab King Ruo langsung menyetujui keinginan King Helong yang ingin melanjutkan perjalanan bersama. Setelah selesai menikmati makanannya, mereka lalu pergi dari restoran penginapan tersebut dengan tatapan penuh selidik. Di istana Tuan Kota, tampak wajah tampan Tuan Kota terlihat tenang, walaupun prajurit utusannya yang telah pergi beberapa waktu yang lalu masih belum juga kembali. Setelah berpikir cukup lama, Tuan Kota tersebut mengirim beberapa prajurit lagi untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. "Pergilah, selidiki keberadaan mereka," ucapnya. Setelah prajurit itu pergi, Tuan Kota itu tampak sedang berpikir keras. Jika dia benar orangnya, apa yang sedang dilakukannya di kota ini? Batinnya, di klan Ni, King Ruo bersama rombongan tiba di aula utama klan. Kedatangan mereka disambut ramah, terutama kehadiran Helong dan Hielong sebagai murid sekte Gunung Emas. Kehadiran dua pemuda itu benar-benar membawa pengaruh serta suatu kehormatan bagi mereka karena putri klan mereka Niza yang merupakan calon istri dari King Helong. "Ayah mertua, kami datang lagi," ucap King Helong menyapa patriark klan Ni, Nijun. "Helong kami senang sekali. Rumah ini akan selalu menjadi rumahmu juga," jawab Nijun senang. "Ayah mertua, sebelumnya kami ingin langsung ke kota Perak, tapi saudaraku baru saja datang dari wilayah selatan, jadi aku ingin dia beristirahat di tempat ini. Siapa tahu ada yang ingin bertukar pendapat tentang kultivasi padanya," ucap Helong menjelaskan. Nijun menatap King Ruo dengan penuh selidik. Mengapa bisa King Helong sampai mengatakan hal yang demikian? Karena pemuda baru yang ada di hadapannya bahkan tanpa tingkatan kultivasi. "Ayah, dia monster dari jantung benua teratai biru itu," ucap Niza berbicara melalui telepati. Apakah dia King Ruo itu?" "Benar, dia adalah King Ruo, yang merupakan satu keluarga dan satu marga dengan kakak Helong," ucap Niza berbicara dengan ayahnya melalui telepati. Nijun lalu turun dari kursinya dan menghampiri King Ruo. "Tuan, selamat datang di klan Ni yang kecil ini. Suatu kehormatan bagi kami karena wakil pemimpin puncak gunung utama sekte Gunung Emas sudi hadir di tempat kami," ucap Nijun mengejutkan semua orang. Semua orang yang hadir di tempat itu terkejut. Dengan refleks mereka mengalihkan pandangannya pada King Ruo yang tampak tenang. Banyak yang hadir di tempat itu tidak percaya. Penampilan tenangnya sungguh menipu semua orang, batin semua orang menatap takjub. "Tanpa aura kultivasi, seberapa kuat dia?" ucap semua orang penasaran. Klan yang biasanya tenang berubah menjadi gempar. Kehadiran King Ruo benar-benar membuat suasana menjadi hiruk pikuk. Satu persatu orang terus berdatangan.
Aula utama klan yang tadinya luas kini menjadi sempit, karena semua orang ingin melihat rupa sang pembantai tersebut. Siang itu, klan Ni mengadakan pesta mewah hingga sore. Semua orang menatap takjub, mereka benar-benar tidak pernah menyangka bahwa King Ruo yang ada di bayangan mereka seorang tua ataupun tampilan ganas lainnya adalah seorang pemuda tampan yang sangat ramah. Pesta akhirnya berakhir dan semua orang membubarkan diri. Di tempat lain, kota Wuhan digemparkan dengan berita kedatangan King Ruo. Mereka dibingungkan dengan keadaan tersebut, apakah ini ada hubungannya dengan gejolak yang ada di wilayah barat. Di kota Wuhan terjadi keanehan. Tampak banyak para kultivator keluar dari kota itu, mereka adalah para murid dari sekte aliran hitam yang tidak ingin menyinggung keberadaan King Ruo. Reputasi King Ruo sebagai kultivator aliran putih yang terus membasmi sekte aliran hitam tanpa ampun menjadi momok bagi mereka. Secara perlahan, murid-murid itu mulai meninggalkan kota secara diam-diam. Di tempat lain, restoran yang disinggahi King Ruo sebelumnya menjadi ramai. Satu persatu para kultivator aliran putih mendatangi tempat tersebut. Mereka semua tertarik dengan cerita kehadiran King Ruo. Sang manajer penginapan sangat senang karena tempat itu menjadi ramai. Para pelayan dan saksi mata menceritakan bahwa King Ruo sebelumnya memasuki penginapan tersebut menyamar sebagai pria tua dan seorang gadis bercadar putih. Pelayan tersebut juga menceritakan bahwa King Ruo juga menyukai masakan yang ada di restoran tersebut dengan memesan makanan dalam jumlah yang banyak. Para kultivator itu mendengar cerita pelayan tersebut dengan serius. King Ruo diciri-cirikan sebagai pemuda tampan, tenang dan tanpa aura kultivasi. Nama sekte Gunung Emas kini benar-benar terkenal dengan reputasi mereka yang bertindak kejam pada sekte aliran hitam, sehingga menarik perhatian semua orang, tetapi aturan ketat sekte dalam menerima murid menjadi kendala semua orang untuk menjadi murid di sana. Tuan kota Wuhan terlihat sedang panik. Ternyata orang yang telah disinggungnya sebelumnya adalah monster anti-aliran hitam itu. Wajah tenangnya kini benar-benar hilang. Kumpulkan semua pasukan elit, kita harus bersiap-siap, ucapnya. Hais, intelijen kota ini benar-benar buruk, mengapa informasi yang diberikan berubah-ubah, batinnya kesal. Di klan Mi, King Ruo dan King Ling diarahkan beristirahat di sebuah bangunan indah yang terletak di bagian dalam klan yang merupakan wilayah terlarang klan. Klan Mi berusaha memberikan layanan terbaik dengan sedapat mungkin membuat King Ruo dan King Ling merasa aman dan nyaman. Di dalam kamar, King Ling tampak senang sambil menatap King Ruo dengan hangat. Kakak Ruo, berapa lama kita akan berada di kota ini? Besok kita akan pergi. Aku tidak ingin menunda kepulangan kita lagi. Aku takut fenomena aneh aliran hitam ini mempengaruhi kota perak, ucap King Ruo tenang. Sus, muncul dua prajurit dengan keadaan terikat rantai jiwa berlutut menatap King Ruo dan King Ling. Wajahnya pucat pasi, dengan tatapan ketakutan menatap pria tampan dan wanita yang sangat cantik. King Ruo menatap tajam. Jelaskan siapa kalian, dan apa tujuan kalian sebelumnya. Dengan terbata-bata, prajurit itu lalu menjelaskan bahwa mereka memang prajurit kota Wuhan yang diutus oleh tuan kota untuk membawa King Ruo dan King Ling. King Ling menatap tajam. Ada keperluan apa tuan kota mencari kami? Nyonya, kami tidak tahu, kami hanya utusan, jawab prajurit ketakutan karena merasa tekanan aura yang sepertinya dapat meledakkan tubuh mereka. Aku adalah orang yang sangat membenci kebohongan, jelaskan padaku, apa yang sebenarnya terjadi dengan tuan kota? Apakah Huang Choi masih menjadi tuan kota? Lalu bagaimana kabar Huang Liu? Tanya King Ruo. Prajurit itu semakin ketakutan saat King Ruo menyebut nama Huang Choi dan Huang Liu. Para prajurit itu tidak pernah menyangka kalau King Ruo ternyata mengenal tuan kota mereka. Cepat jelaskan, ucap King Ruo. Prajurit itu bergetar ketakutan. Sebelumnya mereka merasakan kesakitan yang luar biasa dengan tekanan aura yang King Ling berikan, kini tekanan aura King Ruo lebih mengerikan. Prajurit itu lalu menjelaskan bahwa mereka adalah murid sekte aliran hitam dari jantung benua. Mereka ditugaskan untuk memasuki wilayah barat untuk menguasai kota-kota yang ada di wilayah barat.
Adapun tujuan dari tindakan mereka menguasai kota-kota tersebut, hanya pemimpin sekte atau para petinggi yang mengetahuinya. Jika kalian dari jantung benua, dari sekte mana kalian, lalu mengapa tingkatan kultivasi kalian sangat rendah? King Ruo menatap tajam. Prajurit itu menyebutkan bahwa mereka berasal dari sekte kura-kura hitam, sedangkan tingkatan kultivasi mereka yang dikirim ke wilayah barat memang para murid dengan tingkat kultivasi rendah, tujuannya agar tidak menarik perhatian. Prajurit itu menjelaskan bahwa tidak hanya sekte kura-kura hitam yang mengirim para muridnya, tetapi sekte besar lainnya juga mengirimkan para muridnya. Saat ini, mereka dengan diam-diam dan secara teratur sudah memasuki wilayah barat. Dek, jantung King Ruo berdetak kencang. Lalu siapa tuan kota yang sekarang? Tanya King Ruo. Huang Liu, jawab kedua orang itu dengan ketakutan. Mereka lalu menjelaskan bahwa keluarga Huang tetap berada di istana tuan kota, tetapi gerakan mereka dibatasi. Selain itu, keberadaan mereka hanya sebagai boneka. King Ruo menatap tajam. Lalu siapa yang memimpin kalian di tempat ini? Tanya King Ruo. Tetua Wugui, tuan, jawab mereka berdua. Si Wugui, batin King Ruo sambil mengingat nama itu. Sebelumnya beberapa tahun yang lalu, dia pernah bertemu dengan pemuda tersebut di sebuah restoran di kota kertas yang merupakan perbatasan Gunung Dimian. King Ruo menatap prajurit itu sambil menggelengkan kepalanya. Sus, tubuh para prajurit itu menghilang lagi, lalu King Ruo mengubah tampilannya menjadi salah satu prajurit itu. Ling Er, ucapnya. King Ling mengangguk, lalu mengubah wajahnya menjadi prajurit yang satunya. Dengan teknik perubahan wajah yang telah dipelajarinya, serta sebagai kultivator tingkat dewa, King Ling dengan mudah melakukannya. Setelah mengubah tampilannya menjadi prajurit, King Ruo lalu membawa King Ling menuju pusat kota Wuhan. Di klan Mi, Hielong dan Helong yang sedang minum bersama di gazebo sederhana melihat dua cahaya keemasan keluar dengan kecepatan tinggi dari bangunan yang digunakan oleh King Ruo sebelumnya. Sepertinya mereka ke pusat kota. Mungkin mereka sedang ada urusan, ucap Helong sambil tersenyum. King Ruo dan King Ling tiba di istana tuan kota lalu memasuki istana tersebut dengan tenang. Di pintu gerbang istana, kehadiran mereka disambut dengan tatapan keheranan para prajurit lain. Selain itu, King Ruo juga heran, karena penjagaan di istana itu sepertinya diperketat. Kami ingin menghadap tuan kota, ucap King Ruo tenang pada prajurit jaga. Prajurit jaga mengatakan bahwa saat ini, tuan kota tidak menerima siapapun, karena ada sesuatu yang sangat penting yang sedang dibicarakan. Katakan pada tuan kota, bahwa ada informasi yang sangat penting yang ingin aku sampaikan, ucap King Ruo tenang. Prajurit itu lalu pergi memasuki aula istana. King Ruo mengitari pandangannya, sambil membuat segel tangan lalu melepaskan mantra formasi untuk menutupi istana tersebut. Tanpa menunggu prajurit jaga kembali, King Ruo dan King Ling lalu memasuki aula istana. Semua orang yang ada di dalam istana itu menatap kedatangannya dengan tajam. Duduk di kursi utama seorang pemuda dengan tatapan ganas menatap semua orang. Dia benar-benar Wugui itu. Batin King Ruo mengenali pemuda tersebut. Kultivator tingkat dewa, sepertinya dia menutupi tingkat kultivasinya, gumam dalam hati King Ruo terus mengamati. Di deretan kursi biasa, tampak Huang Liu serta semua orang dari keluarga Huang serta beberapa prajurit yang merupakan para murid dari sekte kura-kura hitam. Mintang, Mahen ada apa? Tanya Wugui dengan tatapan ganasnya. King Ruo yang menyamar sebagai prajurit itu lalu menjelaskan bahwa orang yang mereka temui sebelumnya adalah King Ruo dan istrinya. Keterlambatan mereka datang karena mereka berdua terus menguntit King Ruo. Lalu kemana tujuan mereka? Tanya Wugui penasaran. Mereka berdua telah berangkat ke jantung benua, jawab King Ruo tenang. Semua orang di dalam ruangan itu merasa lega, terkecuali Huang Liu serta orang-orang dari keluarga Huang lainnya. Apakah kau tidak berbohong? Tetua, apakah ada untungnya jika aku berbohong? Jawab King Ruo tegas. Huang Liu yang dari tadi terdiam, hanya bisa menundukkan kepalanya dengan wajah yang semakin muram.
Apakah King Ruo orang yang dikenalnya beberapa tahun yang lalu atau orang lain dengan nama yang sama, gumamnya dalam hati. Para murid, lakukan aktivitas seperti biasanya, sampaikan pada para murid lain bahwa King Ruo sudah pergi. Ingat, jangan memancing perhatian sekte aliran putih, ucapnya pada para murid itu dan membubarkannya. Wu Gui lalu mengarahkan pandangannya pada Huang Liu. Huang Liu, kamu hampir menyinggung monster aliran putih itu, walaupun kau gagal mendapatkan wanita cantik untukku, tapi aku tidak ingin kau berhenti mencarikan wanita cantik untukku, ucapnya dengan seringai. Baik tetua, jawab Huang Liu ketakutan. Setelah semua murid dari sekte kura-kura hitam pergi, kini hanya ada Wu Gui, Huang Liu dan beberapa tetua dari sekte kura-kura emas. Huang Liu tampak tidak berdaya. Dengan tingkat kultivasinya sebagai kultivator kaisar, dirinya hanya semut di hadapan Wu Gui dan para tetua tersebut. Wu Gui mengalihkan pandangannya pada King Ruo. Mintang, Mahen, mengapa kalian masih belum pergi? Tetua, aku punya informasi lain, tapi aku tidak tahu apakah tetua akan menyukainya atau tidak. Jawab King Ruo tenang. Hais, saat ini aku hanya perlu wanita, aku tidak perlu informasi tersebut. Jawabnya ketus. Jika tetua tidak mau, maka tidak apa-apa, aku hanya mau mengatakan bahwa informasi ini merupakan kisah yang melatar belakangi hilangnya Gunung Dimian, jawab King Ruo tenang. Mata Wu Gui tiba-tiba berkilat. Apa yang kamu ketahui? Ucapnya penasaran. King Ruo menanggapi dengan tersenyum. Karena tetua tertarik, aku akan menceritakannya. King Ruo mulai bercerita. Dia mengawali kisahnya dari sebuah pertemuan beberapa empat pemuda yang ada di sebuah restoran penginapan di kota kertas, dengan menyebutkan nama Si Huo dan Hema pada cerita tersebut. Tunggu, bagaimana kamu tahu saudara Si Huo dan saudara Hema? Tanya Wu Gui terkejut. King Ruo tersenyum. Tetua Wu Gui, aku bahkan baru memulai kisahnya. King Ruo lalu melanjutkan kisahnya, bahwa setelah keluar dari restoran itu, Si Huo dan Hema ditangkap oleh King Ruo dan tetua lainnya dan menggunakan tubuh mereka untuk memasuki Gunung Dimian, dan membuat kekacauan di sana dengan mengambil semua sumber daya yang dimiliki gabungan dua sekte aliran hitam tersebut. Sehingga memancing tetua Heian dan Siesue keluar dari Gunung Dimian untuk menyerang sekte Gunung Emas, ucap King Ruo mengakhiri kisahnya. Wu Gui menatap tajam King Ruo. Ini adalah kisah yang tidak diketahui oleh banyak orang, lalu bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Tanya Wu Gui. King Ruo tersenyum, dengan tenang dia menjawab, karena aku yang melakukannya. Dek, jantung semua orang di dalam ruangan itu berdetak dengan kencang. Wu Gui, saat itu kau hanya di ranah pertapa suci tingkat puncak. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa menjadi kultivator tingkat dewa dalam waktu yang sesingkat ini. Ucap King Ruo sambil mengubah tampilan wajahnya. King Ling juga mengubah tampilannya menjadi wanita cantik bercadar putih. Wu Gui langsung berdiri dari kursinya. King Ruo, kau sungguh mencari mati, apakah kau yakin mampu melawan kami? Ucap Wu Gui dengan nada keras. Wu Gui, apakah dengan jumlah kalian saat ini, kau merasa bisa menakut-nakutiku? Kalian yang bersembunyi di pojok timur keluar, teriaknya lantang. Sus. Muncul 10 kultivator dewa tingkat menengah dengan aura ganas menyapu ruangan itu. Huang Liu menatap King Ruo dengan pandangan terkejut dan kagum. Saudara Ruo, apakah ini benar-benar Anda? King Ruo tersenyum. Saudara Huang Liu, mengapa Anda tidak mengunjungi kami di sekte Gunung Emas? Huang Liu terdiam. Matanya menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan kemarahan tanpa daya, sedangkan Wu Gui dan yang lainnya merutuk diri. Mengapa mereka harus mengambil alih kota ini? Andai saja mereka tahu Huang Liu merupakan teman King Ruo, dia tentu akan mencari kota lainnya. Nasi sudah menjadi bubur, desahnya sambil menatap King Ruo dan King Ling dengan perasaan ketar-ketir. King Ruo, mengapa Anda selalu mencampuri urusan kami? Ucap Wu Gui. Aku selalu mendengar pertanyaan bodoh itu. Kalian dapat mencampuri urusan orang lain, lalu kenapa aku tidak? Sungguh aneh. Wu Gui,
Apakah kalian tidak takut jika aku melaporkan tindakan kalian di daerah terpencil ini? Atau apa yang menyebabkan kalian begitu berani meninggalkan sekte kura-kura emas?" Wajah Wu Gui berubah. Tiba-tiba dia turun dari kursinya lalu berlutut di hadapan King Ruo dan diikuti para tetua dan para kultivator tingkat dewa lainnya. Mereka memohon agar King Ruo tidak melaporkan tindakannya. Wu Gui dan para tetua lainnya menyadari keganasan pasukan panah langit yang dimiliki oleh Sekte Gunung Emas bukanlah sesuatu yang dapat ditawar-tawar. King Ruo mengitari pandangannya dengan tatapan tajam. "Wu Gui, apakah kau tahu bahwa aku tidak pernah memberi pengampunan pada musuhku?" Dengan tubuh bergetar Wu Gui menganggukkan kepalanya. "Jika demikian, berikan alasan yang tepat." Wu Gui menatap para tetua lainnya. "Tuan King Ruo, kami di sini hanya utusan untuk mencari artefak segel benua terlarang," ucapnya cepat. Dek, jantung King Ruo berdetak kencang. "Baiklah, karena kalian telah jujur, aku tidak akan membunuh ataupun melaporkan tindakan kalian, tetapi..." Wu Gui dan yang lainnya tampak senang sesaat, lalu menatap King Ruo dengan muram. Selas, selas. Bola-bola petir sebesar buah anggur melesat pada tubuh mereka. Kekuatan petir yang berderak-derak itu lalu mulai melilitnya. Satu persatu mereka mulai kesakitan dan terjatuh di lantai. 10 menit kemudian, Wu Gui dan yang lainnya menatap King Ruo dengan kesedihan. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh King Ruo kepada mereka. Itu adalah racun roh akar jiwa. Kalian tidak cocok menjadi kultivator. Aku rasa menjadi pelayan di tempat ini akan lebih berguna, ucap King Ruo tenang. Wu Gui menatap dengan tidak percaya, karena kultivasinya benar-benar telah musnah. Saudara Huang Liu, jadikan mereka sebagai pelayanmu. Selain itu jangan membuat kegaduhan atau tindakan yang memancing perhatian para murid lain, ucapnya sambil menyerahkan kotak giok kecil. Jadilah kuat, ucapnya lalu memberikan lencana emas pada Huang Liu yang disaksikan oleh Wu Gui dan yang lainnya. Saudara Ruo, terima kasih, ucapnya senang sambil menangkupkan tangannya dengan hormat yang diikuti oleh para tetua lainnya. King Ruo lalu menanyakan kabar keluarga Huang serta tuan kota sebelumnya. Huang Liu menjelaskan bahwa ayahnya Huang Choi telah mati beberapa tahun yang lalu, dan itu adalah alasannya mengapa dia tidak pergi ke Sekte Gunung Emas, karena dirinya disibukkan mengurus kota Wuhan. Huang Liu juga menceritakan kedatangan Wu Gui dan para murid Sekte Kura-Kura Hitam, bahwa mereka sudah ada di kota Wuhan 1 tahun yang lalu. Walaupun demikian, Wu Gui tidak melakukan tindakan aneh lainnya, dirinya hanya minta dicarikan wanita-wanita cantik, dan itu adalah salah satu alasan mengapa dia menugaskan 2 prajurit sebelumnya untuk mencari gadis cantik dengan tetua yang ada di restoran penginapan sebelumnya. King Ruo menganggukkan kepalanya berbasa-basi. Saudara Liu, aku akan pergi, ucapnya tersenyum sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu lenyap dari pandangan semua orang. Huang Liu dan para tetua sangat senang, akhirnya mereka merdeka kembali. Huang Liu lalu mengarahkan pandangannya pada Wu Gui. Kalian telah mendengar apa yang dikatakan oleh saudara Ruo sebelumnya, maka berlaku baiklah, karena jika tidak, aku akan membunuh kalian, ucap Huang Liu dengan tenang. Wu Gui hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mereka tidak pernah menyangka nasibnya berubah hanya dengan kehadiran King Ruo. Sebelumnya Wu Gui dan yang lainnya menjadikan Huang Liu sebagai hamba, tetapi sekarang mereka semua adalah hamba dari Huang Liu. Di klan Mi, tampak cahaya keemasan melesat masuk ke dalam bangunan indah yang terletak di wilayah bagian dalam klan. Di dalam kamar, King Ling menatap King Ruo dengan tatapan penasaran. King Ruo yang melihat tatapan itu lalu menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin memancing perhatian pihak Sekte Kura-Kura Hitam. Jika dirinya membunuh Wu Gui, tentu mereka akan mengetahuinya dari giok jiwa yang ada di sekte mereka. Ling Er, saat ini wilayah barat dalam bahaya karena ada banyak aliran hitam yang berdatangan di tempat ini. Aku takut mereka juga sudah ada di kota Perak, ucapnya sambil mendesah. Baiklah, waktunya istirahat, besok kita akan melanjutkan perjalanan, ucapnya sambil merebahkan diri di atas tempat tidur lalu diikuti oleh King Ling. Pagi hari,
Klan Ni kembali ramai, para murid serta semua orang mulai berdatangan. Di aula istana klan, telah hadir Helong dan Hielong bersama pasangannya. Wajahnya yang tampan dengan senyum ramah membuat semua orang merasa senang dengan kehadirannya. Kehadiran mereka sebagai kultivator dewa benar-benar membuat aura di dalam ruangan itu terasa sesak. Kakak Helong, mereka sepertinya kesulitan bernafas, ucap Niza mengingatkan. Dengan segera Helong menarik auranya. Zaer, maaf aku terlalu bersemangat, ucapnya senang. Tidak lama kemudian, King Ruo tiba bersama King Ling. Semua orang yang hadir di tempat itu menatap mereka dengan takjub, karena ada hal baru yang membuat mereka terpana. Siapa anak kecil ini? Sungguh anak yang tampan. Gumam kerumunan tersebut. Tampak Silong dalam gendongan King Ling menatap semua orang dengan ramah dan hangat. Paman Helong, Paman Hielong, senang melihat paman berdua, ucapnya menyapa dengan tatapan ramah. Helong dan Hielong juga menyapa Zilong dengan ramah. Niza dan Lu Niu menatap Zilong dengan kagum, bahkan semua orang ada di tempat itu. Kakak Helong, siapa anak kecil ini? Tanya Niza penasaran. Dia putra saudara King Ruo dan King Ling, jawab Helong. Niza merasa bingung, bagaimana bisa tiba-tiba ada putranya, karena pertemuan sebelumnya, King Ruo dan King Ling tidak membawa Zilong. King Ruo mengedarkan pandangan pada semua orang, tampak mereka menatap Zilong dengan penasaran. Patriark Nijun, saudara sekalian, terima kasih atas penyambutan kalian semua. Aku King Ruo merasa terhormat atas penyambutan ini, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya. Tuan King Ruo, tidak perlu berterima kasih, justru kami merasa terhormat, karena Tuan sudi hadir di tempat kami yang sederhana ini, jawab Nijun merendah. Tuan, jika boleh kami tahu, siapa anak kecil ini? Tanya Nijun penasaran sambil menatap Zilong dengan kagum. Patriark, maaf karena lupa mengenalkannya. Dia adalah putra kami King Zilong, jawab King Ruo sambil memperkenalkan Zilong pada semua orang. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu terkejut dan terkagum-kagum. Anak sekecil ini kultivasinya saja sudah berada di tingkat kaisar. Jika demikian, seberapa kuat orang tuanya? Gumam semua orang takjub. Patriark dan saudara sekalian, kami akan pergi, maaf telah merepotkan kalian semua, ucap King Ruo merendah. King Ruo lalu melambaikan tangannya. Sus, muncul satu buah peti kecil lalu menyerahkannya pada Patriark Nijun. Patriark Nijun sepertinya enggan menerima pemberian tersebut karena merasa tidak enak. Mohon Patriark tidak menolak, aku akan merasa kecewa jika Anda menolaknya, ucap King Ruo ramah. Tuan King Ruo, terima kasih, ucap Nijun lalu menerima peti tersebut. Setelah berbasa-basi, akhirnya King Ruo undur diri. Mereka semua yang ada di ruangan itu lalu mengantar kepergian King Ruo dan rombongannya. Sesampainya di halaman istana yang luas itu, tiba-tiba muncul seekor ular putih bersayap dengan mata biru menatap semua orang. Saat semua orang ketakutan dan merasa tertindas, Zilong yang berada dalam gendongan King Ling justru turun dan berjalan menghampiri ular besar itu dengan gembira. Si, apakah kamu yang akan mengantar kami? Tanya Zilong dengan suara lucunya sambil menghampiri ular putih bersayap itu. Si dengan mata birunya tampak jinak dengan sekali menggosok-gosokkan kepalanya. Semua orang yang ada di tempat itu menahan nafas, bahkan Niza dan Lu Niu. Helong dan Hielong menatap takjub. Saudara Ruo, itu adalah ular bersayap tingkat Dewa Langit. King Ruo menganggukkan kepalanya. Kita akan menggunakannya, ucap King Ruo sambil menghampiri Si. Semua orang di tempat itu menatap King Ruo dengan kagum. Sungguh monster, tunggangannya saja hewan tingkat Dewa Langit. King Ruo lalu naik ke atas punggung Si dan diikuti semua orang. Saat semua orang sudah berada di atas punggungnya dengan sigap Zilong meminta Si berangkat. Si dengan perlahan naik ke langit, lalu melesat seperti kilatan cahaya. Setelah King Ruo dan rombongannya pergi, barulah mereka dapat bernafas dengan lega. Patriark Nijun menatap kepergian King Ruo serta semua orang dengan takjub.
Di dalam aula istana klan, Mi Jun lalu memeriksa pemberian King Ruo sebelumnya. Apa? Dengan mata terbelalak, Mi Jun dengan rahang hampir terjatuh. Ini adalah sumber daya langka tingkat dewa, ucapnya senang. Tuan King Ruo, terima kasih, ucapnya dengan hormat. Di atas langit biru, seekor hewan tingkat dewa langit melesat dengan kecepatan tinggi. Silong tampak senang dan terus mengoceh senang. Tingkahnya yang lucu selalu mengundang gelak tawa semua orang. 5 hari kemudian, mereka melihat kota megah nan indah. Ayah, itu kota apa? Tanya Zilong. King Ruo lalu menjelaskan bahwa kota yang mereka lihat adalah kota emas, kota terkuat yang ada di timur wilayah barat. Ayah, apakah kita tidak akan singgah? Tanya Zilong. King Ruo menggelengkan kepalanya. Kita akan singgah di kota awan biru, kota terkuat di jantung wilayah barat, jawab King Ruo dengan lembut. Baik ayah, jawabnya senang. Kota perak, di Villa Bambu Emas, tampak sepasang suami istri sedang berbincang-bincang sambil menikmati teh hangat. Suamiku, aku merindukan Ruo Er dan Ling Er, ucap suara lembutnya menggema di keheningan tempat itu. Istriku, tidak lama lagi waktu yang dijanjikan Ruo Er akan tiba, aku yakin sebentar lagi dia akan pulang, jawab King Peng. Aku harap Ruo Er dan Ling Er ingat janjinya dan segera pulang untuk menunaikan janji tersebut, ucap Ling Yun dengan tatapan hangat. Aku yakin jika tidak ada halangan, dia pasti akan kembali, jawab King Peng yakin. Di taman indah dan tenang itu, terjalin kebersamaan dalam kehangatan yang indah. Di atas langit wilayah barat, Si Yi terus bergerak dengan kecepatan tinggi meninggalkan wilayah timur menuju jantung wilayah barat. Tampak Silong tertidur dengan lelap di pangkuan King Ling. Setelah berhari-hari mengoceh, akhirnya dia kelelahan, ucap King Ruo sambil mengelus lembut kepalanya. Aku juga ingin memiliki putra secepatnya, ucap Helong pada Niza yang terus memperhatikan Zilong. Wajah cantiknya bersemu merah mengangguk dengan lembut. Helong sangat senang dengan reaksi tersebut. Hielong dan Lu Niu tampak tersenyum-senyum memperhatikan sikap lucu Niza. Di atas tubuh Si Yi tersebut, King Ling lalu melepas cadar putihnya sambil mengusap-usap wajahnya. Niza dan Lu Niu terkejut takjub. Saudari Anda sungguh cantik, ucap Lu Niu memuji. King Ling tersenyum lembut. Saudari Lu Niu, Anda juga sangat cantik, ucap King Ling tulus. King Ruo dan kedua saudaranya berpandang-pandangan lalu tertawa lepas. King Ruo lalu mengeluarkan buah-buahan abadi serta arak kristal rumput, lalu mulai memakan buah-buahan abadi itu dengan santai yang diikuti King Ling sehingga membuat Niza dan Lu Niu terheran-heran. Sedangkan Helong dan Hielong tampak biasa-biasa saja. Saudari Ling, bagaimana Anda bisa memakan buah-buahan abadi itu seperti memakan buah-buahan biasa? Tanya Niza penasaran. Karena aku sudah terbiasa memakannya, jawab King Ling sopan. Jika demikian, apa tingkatan kultivasi saudari Ling yang sebenarnya? Tanya Lu Niu penasaran. Sama dengan saudara Helong dan Hielong, jawab King Ling malu-malu. Mereka berdua menatap King Ling dengan takjub. Aku tidak menyangka bahwa tingkat kultivasi saudari Ling sangat tinggi, kami sungguh bukan apa-apanya, ucap Niza merendah. Sebelumnya mereka merasa cukup bangga dengan tingkatan kultivasinya sebagai ranah pertapa. Setelah mengetahui King Ling yang di ranah tingkat dewa, membuat mereka rendah diri. Aku yakin saudara Helong dan Hielong akan membantu saudari berdua, karena aku pun demikian, ini semua karena kakak Ruo, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan penuh kasih. Setelah mendengar penjelasan King Ling, mereka berdua lalu menatap King Ruo dengan tatapan penasaran. Jika King Ling saja sudah menjadi kultivator tingkat dewa, lalu bagaimana dengan King Ruo? King Ruo yang menutupi tingkatan kultivasinya tersebut menatap mereka dengan senyum ramah tanpa ingin memberitahu mereka. Dalam perjalanan tersebut, King Helong lalu menceritakan kisah heroik King Ruo dan semua kontribusinya pada Sekte Gunung Emas. Mereka berdua terus-menerus mendengar cerita tersebut dengan terkagum-kagum. Helong juga menceritakan fakta tersembunyi di jantung benua teratai biru,
bahwa ada banyak kultivator tingkat Dewa Bumi dan Dewa Langit yang berada di sekte-sekte besar lainnya, hanya saja mereka tidak suka mengekspos diri. 2 minggu kemudian, mereka akhirnya tiba di jantung wilayah barat. Agar tidak menarik perhatian semua orang, dengan perlahan Si Yi turun dari langit mencari tanah lapang untuk menurunkan mereka. Saudara Helong dan Helong, 2 hari lagi kita akan berkumpul di tempat ini, ucap King Ruo mengingatkan mereka. Baik, jawab Helong dan Hielong bersamaan. King Ruo dan kelompoknya lalu bergerak meninggalkan tempat tersebut menuju gerbang kota. Silong tampak senang dan bersemangat. Kehadiran kelompok tersebut benar-benar menarik perhatian semua orang yang sedang bersama-sama memasuki kota tersebut. Prajurit penjaga gerbang kota melihat kehadiran mereka dengan takjub, terutama pada Zilong. Anak kecil ini sudah di ranah tingkat kaisar, tapi aneh kedua orang tuanya hanya tingkat raja, batin prajurit tersebut saat menatap King Ling yang menggendongnya. Prajurit itu lalu menatap King Ruo. Ini lebih aneh, ayahnya hanya orang awam, batinnya. King Ruo dan rombongannya lalu menunjukkan lencana perak dengan gambar petir biru. Penjaga itu terdiam beberapa saat, lalu membiarkan mereka masuk. Di dalam kota, King Ruo dan kelompoknya lalu berpisah. Silong tampak bersemangat sambil terus mengamati suasana kota. King Ruo dan King Ling hanya tersenyum-senyum melihat tingkah lucunya. Di gerbang kota, komandan, ada beberapa orang menggunakan lencana klan King, lapor prajurit jaga pada komandannya. Komandan tersebut tampak terkejut, awasi mereka, ucapnya pada prajurit tersebut. Baik komandan, jawab sang prajurit itu lalu pergi. Klan King lagi, ada urusan apa mereka datang di kota ini, ucapnya lalu bergerak pergi dari ruangannya. Di tengah kota, King Ruo dan rombongannya tidak mengetahui bahwa kehadirannya menarik perhatian para penjaga kota. Zilong melangkahkan kakinya, bergerak dengan penuh semangat sambil menatap semua orang yang berlalu lalang. Zilong, kita akan mencari penginapan untuk beristirahat, ucap King Ruo. Baik ayah, jawabnya dengan penuh semangat. Seorang anak kecil berwajah tampan memasuki sebuah penginapan mewah di pusat kota awan biru. Kehadirannya menarik perhatian semua orang, terutama lantai dasar penginapan yang merupakan restoran penginapan yang dikunjungi oleh banyak orang. Semua mata memandang takjub. Anak siapa ini? Sungguh anak kecil yang hebat. Anak kecil tersebut adalah Zilong. Ini adalah kali pertama dirinya melakukan petualangan dengan bebas. Sebelumnya dia hanya muncul beberapa kali di Sekte Gunung Emas, selebihnya terus berada di dunia jiwa untuk berkultivasi. Kehadiran Zilong disambut ramah oleh pelayan dengan kening berkerut saat melihat 2 orang yang mengikutinya. Satunya adalah pemuda tampan, dan satunya lagi adalah seorang gadis bercadar putih. Yang membuat pelayan itu heran adalah, anak kecil tersebut ternyata tingkat kaisar, sedang orang yang mengikutinya hanya berada di tingkat pertapa dan satunya lagi bahkan tanpa aura kultivasi. Pelayan, aku ingin tempat khusus yang terbaik, serta makanan dan minuman terbaik, ucap King Ruo dengan tenang. Pelayan tersebut terlihat ragu, karena penampilan King Ruo dengan pakaian sederhananya yang terkesan seperti orang yang tidak mampu. Tuan, tempat yang Tuan maksud agak mahal, untuk biaya totalnya 3.000 kristal jiwa, ucap sang pelayan menjelaskan. Tanpa ragu, King Ruo menyerahkan kantong yang berisi 3.100 kristal jiwa. Dengan segera pelayan tersebut lalu memeriksa kantong uang yang diberikan padanya. Apa, Tuan, ada kelebihan 100 kristal jiwa. Dengan tenang King Ruo menjawab, itu untukmu. Dengan wajah senang, sang pelayan lalu dengan sigap mengarahkan King Ruo pada tempat yang dimaksud. Semua orang yang melihat tindakan King Ruo hanya bisa menggelengkan kepala. Seberapa kaya orang ini? Beberapa pelanggan lainnya menatap ke arah King Ruo dengan senyuman penuh arti. King Ruo dan keluarga kecilnya lalu dibawa di sebuah tempat yang benar-benar mewah. Silahkan Tuan, ucap pelayan tersebut mempersilahkan King Ruo lalu segera pergi untuk menyiapkan pesanan. Ayah, suatu hari nanti aku akan berpetualang sendiri, ucap Zilong dengan wajah berseri-seri. Iya, nanti kalau kamu sudah dewasa dan kuat. Baik ayah,
aku akan menjadi kuat seperti ayah. King Ling hanya tersenyum-senyum melihat tingkahnya. Sambil menunggu pesanan datang, Zilong yang memiliki rasa ingin tahu selalu menanyakan berbagai hal pada King Ruo. Ayah, bagaimana dengan kota perak? King Ruo lalu menjelaskan bahwa kota perak merupakan kota benteng dengan ornamen hiasan dari perak yang indah dengan luas ratusan kilometer. Zilong, nanti kamu akan melihatnya sendiri, ucapnya lembut. Ayah, bagaimana dengan kakek dan nenek? Zilong, kamu akan segera bertemu dengan kakek dan nenek. Ibu harap kamu bisa menjaga sikap. Ibu rasa mereka akan senang melihatmu, ucap King Ling menimpali. Tidak lama kemudian, pesanan mereka datang. Keluarga kecil itu lalu menikmati makannya dengan lahap. Sesekali cekikikan King Ling terdengar karena tingkah Zilong. Di tempat lain, King Helong dan Hielong menikmati suasana kota awan biru. Mereka masing-masing bersama dengan pasangannya. Helong yang sedang berjalan tiba-tiba menyadari dari jarak 50 meter, aura yang sama terus mengikutinya. Siapa yang begitu ingin berurusan denganku? Batinnya sambil terus berjalan. Zaer, sepertinya kita sedang diikuti. Kita berpura-pura tidak tahu, ucap King Helong lembut. Niza menganggukkan kepalanya sambil tersenyum hangat. Mereka berdua terus melangkah hingga menemukan sebuah penginapan sederhana dan singgah di sana. Di tempat lain, Hielong juga mengalami hal yang sama, mereka juga diikuti oleh seseorang. Di restoran penginapan mewah, King Ruo yang sedang asik menikmati makanannya bersama King Ling dan Zilong mendapat pesan jiwa dari Helong dan Hielong. Mereka melaporkan bahwa ada seseorang yang terus mengawasi keberadaan mereka. King Ruo lalu meminta mereka berdua untuk mencari informasi dan menyelidikinya dengan seksama mengenai tujuan penguntit tersebut. Setelah selesai menikmati makanannya, King Ruo lalu memesan kamar mewah untuk beristirahat. Di dalam kamar penginapan, Zilong langsung meminta beristirahat di dunia jiwa, sedangkan King Ruo dan King Ling beristirahat di dalam kamar tersebut. Menjelang malam, King Ruo dan King Ling meninggalkan penginapan untuk menemui Helong dan Hielong. Dua cahaya keemasan melesat keluar dari kamar menuju sebuah kedai sederhana. Saudara Helong, Hielong, maaf membuat kalian menunggu, ucap King Ruo menyapa. Saudara, di mana saudari Niza dan Lun Yu? Tanya King Ling penasaran. Saudara Ruo, saudari Ling, supaya memudahkan gerak kita, aku meninggalkan mereka di penginapan. Lagi pula mereka juga perlu istirahat, jawab Helong menjelaskan. Kakak Helong, informasi apa yang kakak temukan? Saudara Ruo, kami sudah mencari tahu. Mereka adalah prajurit kota, tetapi kami masih belum tahu tujuan mereka, ucap Helong memberikan laporan sambil menjelaskan informasi yang mereka peroleh dengan rinci. Apakah kalian menangkap mereka? Helong lalu menjelaskan bahwa mereka tidak menangkap prajurit tersebut, tujuannya supaya tidak menarik perhatian orang yang bekerja di belakang layar. King Ruo mengangguk kepalanya, jika demikian, kita akan bergerak, ucap King Ruo menanggapi. Saudara Ruo, apakah tidak ada rencana lainnya? Helong terkejut dengan tindakan King Ruo yang tiba-tiba membawa mereka untuk beraksi. King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku rasa tidak perlu. Kita akan langsung menemui raja kota ini, karena waktu kita terbatas. Awalnya aku ingin kita bisa beristirahat beberapa hari di kota ini, tetapi aku takut kota perak sudah disusupi oleh aliran hitam, ucap King Ruo menjelaskan. Helong tampak sedang berpikir, jika demikian, mari kita pergi. Mereka berempat lalu meninggalkan kedai sederhana itu lalu menuju istana kota. Di sepanjang jalan kota, penampilan mereka berempat ternyata menarik perhatian para kultivator lainnya. King Ruo tanpa aura kultivasi memimpin rombongan itu, sehingga Helong, Hielong dan King Ling yang mengikutinya tampak seperti tiga pengawalnya. Mereka berempat terus melangkah tanpa menghiraukan tatapan tersebut. Tidak lama kemudian, mereka berempat tiba di gerbang istana kota. Saudara, kalian telah memasuki wilayah terlarang, dan Yang Mulia Raja tidak menerima tamu pada malam hari, kata sang prajurit jaga menghentikan langkah King Ruo dan kelompoknya.
Kami dari jantung benua teratai biru ingin mengunjungi Raja Kota, ucap King Ruo dengan tenang. Dengan seketika lutut prajurit itu bergetar. Baik tuan, jawabnya lalu bergegas pergi. Saat sang prajurit pergi, King Ruo dan kelompoknya juga pergi memasuki halaman istana itu. Tuan, tolong berhenti tuan. Kata-kata prajurit itu terputus saat King Ruo menatapnya dengan tajam. Waktuku terbatas, ucap King Ruo dingin sehingga membuat prajurit itu bergidik ketakutan. Lancang, teriak sang komandan pasukan yang bertugas tiba-tiba muncul meneriaki King Ruo dengan keras. King Ruo dan kelompoknya menghentikan langkahnya menatap komandan tersebut, lalu melanjutkan kembali langkahnya. Pergi, teriak King Ruo. Sus, tubuh komandan pasukan itu dikirim terbang. Dengan segera King Ruo mendorong pintu istana, lalu melangkahkan kakinya dengan tenang. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu terkejut, bahkan rombongan King Ruo juga ikut terkejut. Mereka saling berpandang-pandangan. Saudara Ruo, Helong, Hielong, dan pasti Anda saudari Ling, ucap pemuda tampan dengan penuh semangat memeluk King Ruo dengan hangat. Wajahnya tampak senang dan bahagia. King Ruo juga tidak menyangka akan bertemu dengan salah satu saudaranya di tempat itu. Jenderal Yang Gang, siapa dia? Tanya raja menatap tamu yang tiba-tiba memasuki aula istananya dengan heran. Yang mulia Raja Liang Kun, mereka adalah para saudaraku yang sangat luar biasa, ucap Yang Gang senang. Raja Liang Kun menatap King Ruo dan rombongannya dengan heran. Jika saja Yang Gang tidak ada di situ, dia sudah pasti akan mendamprat King Ruo karena begitu lancang memasuki istananya tanpa izin. Jenderal Yang Gang, saudaramu sungguh tidak berkarakter, memasuki istana kerajaan tanpa sopan santun, ucap Jenderal Su Cui dengan tatapan menghina. Jenderal Su Cui, jaga kata-kata Anda, karena jangan sampai Anda menyesalinya, ucap Yang Gang sambil tertawa. Suasana tegang sebelumnya teralihkan dengan kehadiran King Ruo dan kelompoknya. Raja Liang Kun menatap King Ruo dan kelompoknya dengan tajam. Jika boleh kami tahu, siapa Anda sekalian dan ada keperluan apa mendatangi tempat ini? King Ruo mengarahkan pandangannya pada Yang Gang. Dengan segera Yang Gang memperkenalkan King Ruo. Yang mulia Raja, maaf sebelumnya karena lupa memperkenalkan mereka, aku terlalu terbawa suasana. Mereka adalah saudara Helong, Hielong, saudari Ling dan saudara Ruo, ucapnya memperkenalkan. Yang mulia Raja, ini suatu kehormatan dan akhirnya kita dapat memecahkan masalah pelik ini, ucap Yang Gang bersemangat. Raja dan semua orang di dalam ruangan itu hampir tertawa, bahkan Jenderal Su Cui tidak mampu menahan tawanya sambil menatap King Ruo dengan tatapan menghina. King Ruo hanya tersenyum. Saudara Yang Gang, kami datang kemari tidak akan memberikan bantuan pada kota ini, kami hanya datang untuk menanyakan alasan dibalik tindakan prajurit kota yang terus memata-matai kami, ucap King Ruo tenang. Semua orang yang ada di dalam itu tiba-tiba terdiam. Bagaimana pemuda tanpa aura kultivasi itu tahu jika dirinya diawasi oleh mata-mata pasukan elit kota? Yang Gang terdiam, karena bingung harus memulai kata-kata dari mana. Saudara Ruo, kata-kata King Yang Gang terhenti karena King Ruo mengangkat tangannya memberi tanda supaya Yang Gang tidak menjawab pertanyaan itu. Mereka terkejut, bahkan Yang Gang terdiam seketika saat King Ruo mengangkat tangannya. Saudara Yang Gang, aku ingin saudara pulang ke sekte, karena tempat ini tidak membutuhkan tenaga saudara. Di sekte ada banyak hal yang bisa saudara lakukan, ucap King Ruo tegas. Dengan seketika Yang Gang lalu berdiri dan menatap Raja. Yang mulia Raja, dengan ini aku melepas jabatanku sebagai jenderal utama dan memberikannya pada Jenderal Su Cui, ucapnya mantap. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu benar-benar tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Yang Gang, apa latar belakang pemuda tersebut, sehingga Yang Gang mematuhi tanpa syarat. Wajah Jenderal Su Cui berubah senang dan bahagia, karena cita-citanya untuk menjadi jenderal utama di kerajaan awan biru akhirnya tercapai. Jenderal Yang Gang, jelaskan alasan Anda, tanya Raja Liang Kun. Yang mulia Raja, di dunia ini ada banyak alasan yang perlu dijelaskan,
tetapi ada juga alasan yang tidak perlu dijelaskan, salah satunya kepercayaan. Yang mulia, hamba percaya dengan kata-kata saudaraku, jawabnya tegas. Semua orang di dalam ruangan itu mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Seberapa hebat pemuda yang ada di hadapan mereka ini, bahkan seorang jenderal utama mempercayai penuh kata-katanya. Jika aku boleh tahu, mengapa Anda mengatakan bahwa Jenderal Yang Gang tidak diperlukan di tempat ini? Ucap Raja Liang Kun dengan penasaran. King Ruo menggelengkan kepalanya. Apakah aku harus menjelaskannya? Anda sebagai raja tentu lebih tahu dariku dalam masalah ini. Lancang, di mana sopan santunmu sebagai tamu di tempat ini? Teriak Jenderal Su Cui mencari muka di hadapan sang raja. King Ruo menatap Raja Liang Kun. Aku datang di tempat ini hanya ingin menanyakan alasan mengapa kami dimata-matai oleh pasukan elit kalian, tetapi Anda tidak menjawab pertanyaanku, bahkan menanyakan hal lain padaku. Raja Liang Kun lalu mengingat kembali pertanyaan yang King Ruo ajukan sebelumnya, lalu menatap King Ruo. Mengapa aku harus menjelaskan tindakan kami pada orang asing? Jawabnya. Yang Gang merasa perlu untuk memberikan penjelasan lalu berbicara. Saudara Ruo, kota awan biru saat ini sedang didatangi para kultivator aliran hitam. Mereka terus-menerus menyusup ke dalam kota ini, sehingga pihak kerajaan merasa perlu mengawasi setiap orang yang baru masuk di kota ini. King Ruo tertawa. Saudaraku Yang Gang, kamu tidak berubah dan masih begitu naif. Seorang kultivator hebat seperti Anda bisa diperdayai di tempat ini. Saudara Yang Gang, sebelum kami tiba di tempat ini, kami telah melakukan penyelidikan dengan seksama. Kami menemukan bahwa mata-mata elit ini hanya memfokuskan diri pada orang-orang yang berasal dari klan kita, ucapnya dingin sambil mengalihkan pandangannya pada semua orang dan memindai mereka dengan mata emasnya. Apa? Yang Gang terkejut. Dia seperti tidak percaya, lalu menatap Raja Liang Kun, tetapi Raja Liang Kun juga sepertinya tidak tahu akan hal itu. King Ruo yang telah memindai semua orang menggelengkan kepalanya, lalu menatap Yang Gang. Saudara Yang Gang, aku tidak tahu harus memulainya dari mana, tetapi yang ingin aku katakan adalah, permasalahan kultivator aliran hitam itu tidak akan pernah selesai, karena beberapa dari petinggi kerajaan telah bekerja sama dengan para sekte aliran hitam, ucap King Ruo dengan nada tinggi. Semua orang di dalam ruangan itu terkejut, jika kata-kata King Ruo benar, lalu siapa yang dimaksud, sehingga membuat mereka penasaran. Raja Liang Kun terdiam, dan tampak sedang berpikir dengan keras. Siapa yang telah melakukan hal itu? Di lain pihak, beberapa petinggi kerajaan itu mulai merasakan lututnya bergetar. Aku King Ruo sangat membenci pengkhianat, ucapnya dengan nada keras. Slas. Bola-bola kecil berwarna putih sebesar buah anggur melesat mengenai tubuh 5 petinggi kerajaan yang ada di dalam ruangan itu. 3 di antaranya adalah jenderal dan 2 lainnya adalah menteri kerajaan. Ah, teriak mereka mulai kesakitan. Tampak petir berwarna hitam keemasan berderak-derak melilit tubuh mereka. Raja dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu tiba-tiba berlutut dengan tubuh bergetar, terlebih Jenderal Su Cui yang mulai merutuki dirinya. Raja Liang Kun menatap King Ruo yang berdiri tenang dengan wajah pucat pasi. Dia adalah sang pembantai itu, apa yang akan aku lakukan? Batinnya ketakutan. Kelima orang yang terkena bola petir sebelumnya terduduk dengan tatapan kosong sambil menatap King Ruo dengan sangat ketakutan. Mereka membatin. Bagaimana dia bisa tahu? King Ruo mengitari pandangannya pada semua orang. Urusanku belum selesai, dan aku ingin jawaban, siapa yang begitu berani menargetkan orang-orang dari klan King? Ucap King Ruo dengan nada keras. Raja Liang Kun dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Jika tidak ada yang bicara, maka jangan salahkan aku. Dengan caraku, aku akan menarik mereka semua hingga ke akar-akarnya. Aku, itu aku. Jenderal Su Cui segera memotong pembicaraan King Ruo mengakui perbuatannya. King Ruo menatap Su Cui dengan dingin. Kau sungguh berani mengincar orang-orang dari klan King, apakah kau memiliki dendam pribadi, atau niat lain? Tuan,
Itu karena aku tidak ingin ada klan King lainnya yang menjadi orang terkuat di kota ini karena saudaraku yang Gang mengambil alih jabatanmu, atau karena dia orang asing di kota ini. Ucap King Ruo memotong perkataannya. Su Cui menganggukkan kepalanya, mengiyakan pertanyaan King Ruo. Jabatan yang diperoleh itu karena kinerja dia yang memiliki kemampuan lebih darimu. Jika rajamu saja menggunakan jasanya, lalu mengapa orang seperti Anda justru membencinya? Su Cui, dunia kultivator adalah dunia yang keras, barbar dan penuh dengan kematian. Seharusnya kau bersyukur ada orang lain yang mau menjaga kota ini, menjaga keluargamu dan semua orang yang ada di dalamnya sehingga kota ini menjadi aman. Su Cui dan semua orang di dalam ruangan itu terdiam, bahkan sedikit pun tidak ada yang berani bergerak. Jika keinginanmu menjadi jenderal utama, maka selamat karena saudaraku sudah memberikannya padamu. Raja Liang Kun, aku King Ruo mengucapkan terima kasih karena sudah mempercayai saudaraku, tapi aku masih memiliki satu pertanyaan yang akan menentukan apakah Su Cui bisa hidup atau tidak, ucap King Ruo sambil mengarahkan pandangannya pada Su Cui. Kata-kata King Ruo membuat tubuh Su Cui bergidik, bahkan hampir membasahi tubuhnya. Tuan, ampuni aku Tuan, ucapnya dengan terbata-bata. King Ruo adalah nama yang dikenal dengan reputasinya yang tanpa ampun. Bahkan banyak orang yang mengira jika dirinya adalah kultivator aliran hitam, tetapi bagi mereka yang mengenal kebaikannya, terutama para sahabatnya dan saudaranya, dia adalah sosok yang sangat baik, sosok tanpa pamrih dan suka menolong dan sosok yang sangat membenci ketidakadilan terutama pengkhianatan. King Ruo adalah orang yang ganas pada musuhnya dan lembut pada orang-orangnya. Dalam prinsipnya, dia adalah orang yang menghargai kejujuran, menghormati orang yang menghormatinya, tegas dalam bertindak, tapi ada satu hal yang paling sensitif yang dapat mengubahnya menjadi monster mengerikan, jangan menyentuh keluarga atau orang yang disayanginya. Sudah berapa banyak anggota klan King yang kau tangkap? Tanya King Ruo. Dek. Jantung Su Cui berdetak dengan cepat. Bahkan detak jantungnya membuat dirinya kesulitan bernafas. Su Cui benar-benar kehilangan semangat hidup dan merutuki dirinya. Mengapa dirinya harus melakukan tindakan bodoh itu? Lalu mengapa dia harus menyinggung King Yang Gang? Su Cui dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu akhirnya menyadari bahwa sang pembantai yang menakutkan itu berasal dari wilayah barat ini, sebuah tempat terpencil yang merupakan tempat antah berantah. Su Cui tidak pernah mengira bahwa Yang Gang adalah saudaranya King Ruo. Sebelumnya, Su Cui mengira bahwa King Ruo adalah orang dari klan King yang ada di jantung benua, karena di tempat lain juga ada nama klan yang sama. Aku ingin jawabannya sekarang, teriak King Ruo. Dengan terbata-bata Su Cui menjawab, lima orang Tuan. Bus, aura kultivator tingkat dewa merembes dari tubuh Helong, Hielong dan King Ling, sehingga membuat semua orang di dalam ruangan itu terkejut, bahkan King Yang Gang menatap para saudaranya dengan sangat takjub. Jika ketiga saudara lainnya sudah menjadi kultivator tingkat dewa, maka seberapa kuat saudara Ruo? Batinnya penasaran. Di kota perak sebelumnya, King Yang Gang mengetahui tingkat kultivasi tertinggi hanya ada di tingkat surga, tetapi karena arahan dan pengajaran King Peng, dirinya akhirnya tahu ternyata ada banyak tingkatan lagi, hingga dirinya bahkan bisa menjadi kultivator tingkat pertapa suci, yang bahkan bagi orang-orang di kota perak dianggap sebagai puncak kultivasi. Saat merasakan tekanan dan ledakan aura tersebut, mereka yang ada di dalam ruangan itu akhirnya menyadari bahwa sebelumnya orang-orang yang ada bersama King Ruo telah menyamarkan tingkat kultivasinya. Mata King Ruo berkilat. Apakah mereka masih hidup? Tanya King Ruo dengan penuh amarah. Su Cui menggelengkan kepalanya. Bos, ledakan aura yang lebih dahsyat meledak dari tubuh King Ruo hingga membuat semua orang di dalam ruangan itu kesulitan bernafas, seolah-olah mereka ditimpa batu dengan berat puluhan ton. Raja Liang Kun yang kesulitan bernafas berusaha mengangkat tangannya memberi tanda supaya King Ruo menarik auranya. King Ruo lalu menarik auranya dengan perlahan, sehingga secara perlahan mereka yang ada di dalam ruangan itu dapat bernafas. Selas. Boom!
Tiba-tiba kedua tangan Su Cui berubah menjadi kabut darah. Semua orang di dalam ruangan terkejut, bahkan mereka tidak melihat bagaimana King Ruo melakukannya. "Ah!" teriak Su Cui kesakitan. "Su Cui, karena kamu telah menyinggungku, bahkan dengan berani membunuh orang-orang dari klanku. Sungguh di luar dugaanku, kau adalah orang yang begitu kejam. Karena kalah dalam kursi jabatan, kau membunuh keluargaku yang lain. Su Cui, di kotaku, satu orang saja yang berani menyinggung klan kami, maka kami akan mencabut mereka hingga ke akar-akarnya, dan kau telah berani membunuh 5 orang. Raja Liang Kun, aku menghargai Anda sebagai penguasa di tempat ini, maka aku ingin Anda bertindak sebagai raja. Berikan keadilan pada saudara-saudaraku yang telah terbunuh. Jika aku yang melakukannya, maka aku akan membalikkan kota ini." King Ruo lalu mengalihkan pandangannya pada King Yanggang. "Saudara, mari kita pergi," ucap King Ruo. Tanpa berbasa-basi lagi, King Ruo dan rombongannya meninggalkan ruangan itu. Setelah King Ruo pergi, Raja Liang Kun menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan muram. Tatapan tajamnya terarah pada kelima orang yang terduduk yang kini telah kehilangan kultivasi dan Su Cui yang telah kehilangan 2 tangannya. "Tangkap dan penjarakan mereka," ucapnya menunjuk pada kelima orang itu. Raja Liang Kun mengarahkan pandangannya pada para menteri dan jenderal yang ada. "Su Cui, dengan ini jabatanmu sebagai jenderal aku cabut. Prajurit, tangkap dan penjarakan dia terlebih dahulu." Dengan segera prajurit lalu menangkap Su Cui dan membawanya pergi. "Aku ingin membicarakan hukuman apa yang akan kita berikan pada Su Cui, karena ini lebih serius dari masalah lainnya. Aku tidak ingin dia kembali dan membalikan kota ini," kata Liang Kun dengan serius. "Selama kita tidak memberikan keadilan yang pantas, maka kota ini tidak akan pernah damai lagi. Bisa saja sewaktu-waktu kota ini akan lenyap bersama orang-orang yang kita sayangi." Wajah semua orang yang ada di dalam ruangan itu terlihat muram. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jenderal Su Cui yang mereka kira loyal terhadap kerajaan justru bertindak jahat, bahkan telah berani menyinggung monster putih itu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.